Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Rahman, kelas 11D. Di sini saya mau menjelaskan tentang struktur organ pencernaan, enzim, pencernaan, dan kelainan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Yang pertama ada mulut. Di dalam mulut terdiri dari lidah yang berfungsi untuk mencampur makanan dengan air liur dan membantu menelan. Lalu ada gigi yang berfungsi untuk mengunyah makanan agar menjadi bagian kecil dan mudah dicerna. Selanjutnya adalah lelangit dan uvula, berfungsi untuk mencegah makanan masuk ke saluran pernafasan saat menelan. Lalu ada kelenjar ludah yang terdiri dari patoris, sublingual, dan submandibula yang berfungsi untuk menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase untuk mencegah karbohidrat menjadi gula sederhana. Lalu ada faring yang berfungsi sebagai penyimpanan antara saluran makanan dan saluran pernapasan dan membantu mendorong makanan ke saluran esofagus saat menelan. Lalu ada esofagus, berfungsi untuk menyalurkan makanan, dan faring menuju lambung dengan gerakan otot yang disebut peristaltik. Lalu adalah lambung, tempat menghasilkan asam lambung atau HCl dan enzim pepsin untuk mencerna protein dan juga mengubah makanan menjadi bubur halus yang disebut chymus. Lalu ada hati, berfungsi untuk menghasilkan empedu yang mengemulsikan lemak agar dicerna dari enzim. Lalu ada kantong empedu sebagai penyimpanan dan pengeluaran empedu ke usus 12 jari saat dibutuhkan. Lalu ada pankreas yang berfungsi untuk menghasilkan enzim seperti amilase pankreas untuk memecahkan karbohidrat, lipase untuk memecahkan lemak, dan tripsin untuk memecahkan protein. Lalu ada usus halus yang terdiri dari usus 12 jari yang berfungsi sebagai tempat masuknya enzim dari pankreas dan empedu dari hati. Lalu ada usus kosong dan usus penyerapan yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan ke dalam darah melalui villi. Selanjutnya ada usus besar yang terdiri dari kolon ascendent, transversum descendent, dan sigmoid yang berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari sisa makanan. Lalu ada juga usus buntu dan umbai cacing. Lalu ada rektum sebagai tempat menyimpan sisa makanan sementara atau feses. Dan terakhir ada anus sebagai tempat keluarnya sisa pencernaan atau feses. Enzim-enzim yang berperan dalam sistem pencernaan antara lain ada amilase atau ptyalin, pepsin, tripsin, pankreas, maltase laktase, sukrase, peptidase. Contoh penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan ada diare, yaitu penyakit yang disebabkan oleh infeksi, bakteri, virus, atau makanan yang terkontaminasi oleh virus atau bakteri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.